Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rendi Rizky Pratama. Saya dari Sistem Informasi Bimbingan Awal A 2018. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Soal yang pertama itu adalah 3 variabel input pengelolaan ERP. Nah, yang pertama itu adalah struktur produk. Berisi informasi tentang hubungan antara komponen yang satu dengan lainnya dalam suatu perakitan produk akhir. Informasi ini sangat penting dalam penentuan kebutuhan kotor dalam kebutuhan bersih. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada produk D, itu terdapat hubungan antara C dan B. Lalu pada produk C juga itu terdapat hubungan antara A. Sehingga untuk menghasilkan produk D, membutuhkan komponen-komponen lainnya yaitu C, B, dan A. Lalu yang kedua itu ada catatan persediaan, menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Pencatatan harus selalu dijaga selalu dalam kondisi terkini, dengan selalu melakukan pencatatan tentang transaksi yang terjadi sesegera mungkin untuk transaksi penerimaan, pengeluaran produk gagal, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh tabelnya yang mencatat semua kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan di tangan, kebutuhan bersih, dan offsetting. Lalu yang ketiga ada perambalan permintaan independen. Perambalan ini digunakan untuk komponen yang dibutuhkan oleh produksi, tetapi di luar sistem MRP. Contohnya untuk perambalan atas pesanan komponen dari perusahaan lain dan perambalan atas item yang independen. Hasil perambalan akan ditambahkan pada kebutuhan kotor pada sistem MRP. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan yang dimaksud otomatisasi proses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem perguruan tinggi. Kemampuan ERP untuk mengotomatisasikan tugas-tugas umum termasuk entry pesanan, pengajian, akuntansi, pembuatan faktur, pelaporan, dan lainnya. Otomasi mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan staf untuk proses-proses di atas. Nah, memungkinkan staf untuk fokus pada tugas yang lebih penting. Mengotomatiskan proses juga dapat mengurangi kesalahan manusia. Otomatisasi juga memungkinkan data dikirim dari satu bagian sistem ke bagian lain tanpa ada kemungkinan kesalahan. Contoh implementasi pada perguruan tinggi. Nah, ada penerimaan mahasiswa baru. Proses ini merupakan proses awal dari sistem ERP yang melakukan pendataan calon mahasiswa baru dan hasil tes penerimaan mahasiswa baru. Lalu ada registrasi mahasiswa. Pada proses ini, ERP sangat berperan untuk dilakukannya proses registrasi mahasiswa dan pendataan mahasiswa, pencetakan kartu mahasiswa, laporan keaktifan mahasiswa per semester, sampai pada informasi pembimbing akademik. Pada proses ini, ERP sangat berperan untuk dilakukannya proses registrasi mahasiswa dan pendataan mahasiswa, pencatatan kartu mahasiswa, laporan keaktifan mahasiswa per semester, sampai pada informasi pembimbing akademik. Lalu ada jadwal kuliah. Pembuatan jadwal kuliah ini merupakan kegiatan rutin setiap semester. Entitas penyusun jadwal ini antara lain dosen, mahasiswa, ruangan, mata kuliah, dan waktu. Proses ini meliputi proses pengaturan jadwal kuliah dan mengajar dosen. Lalu ada pembayaran kuliah. Dengan ERP, proses pembayaran mencatat segala kewajiban administrasi keuangan mahasiswa, jumlah yang telah dibayar, serta kali angsuran pembayaran yang telah dilakukan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.